Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Dijamin sama Habib Salim, dijamin sama Habib Salim. Orang kalau meler cinta kepada kami, ketahuilah jika ada orang zalim, dia aman dari semuanya, ketahuilah mereka masuk surga karena syafaat kami, keluarga Nabi SAW. Walaupun kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kami keluarga Nabi SAW bisa memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah SAW. Kalau di dunia, di dalam sejarah yang sering menjual nama Ahlul Bait, organisasi Ahlul Bait, madrasah Ahlul Bait, itu bukan dzurriyyatur Rasul, tapi itu adalah orang Syiah yang kadang-kadang genetikanya Yahudi. Dan lajari anak kamu yang pertama cinta lawan Nabi, lawan Rasulullah, kemudian wa ahli baitih, cinta lawan ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lajari anak kamu mulai lagi halus. Ada misalnya tamu Habib nang anum atau sama sapantaran inya non anak kita nah kenalakan anak salamina salaman non aib kan aib bilanya Habib halus nih, cium tangannya nakai. Kita kayak tujuan nang Tuhan, meskipun Tuhan kita daripada sidin, kita nang cium tangan lawan sidin. Kadang-kadang dipakai oleh orang Syiah, termasuk Ba'ali memakai Ahlul Bait, dikit-dikit Ahlul Bait, dikit-dikit Ahlul Bait, biar orangnya takut. Semakin di Ahlul Bait semakin diungkap oleh Allah, karena Ahlul Bait itu cucunya Rasulullah, dan Rasulullah adalah orang suci, nggak mungkin dibiarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saudara-saudara, kalau semua karakternya di antara oknum Ba'ali kadang-kadang akhlaknya nggak benar, mereka nggak punya malu, kadang-kadang kemudian suka ngerjain berbuat yang nggak bagus, itu karena memang genetikanya begitu. Jangankan sama kita, sama Allah jangan lawan. Jangankan menjelek-jelekan kiai, menjelek-jelekan Nabi Rasul sudah biasa. Yang nyuruh umat Islam cinta Ahlul Bait bukan Habibnya, bukan Sayyidnya, bukan Syarifnya, tapi perintah untuk cinta datangnya langsung dari Allah Ta'ala, Bu, dalam Al-Quran. Kenapa? Sebagai balas budinya kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Akhirnya diklaim daerah ini adalah milik kami. Ini sudah iklan Ba'ali, sudah mulai ngeklaim Jawa Timur adalah daerah yang diciptakan untuk mencintai Habib. Aulia yang kita kenal di Indonesia ini, mereka itu aulia dari Yaman, Hadramut, terutama Tarim dan sekitarnya, hampir seluruhnya dari Sayyidina Husain, Faqih Muqaddam, Muhajir Allah Ahmad bin Isa, Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Memang kebetulan Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan Bintu Tarim, ini punyanya Aulia Tarim, bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim. Madura itu daerah yang diciptakan oleh Allah untuk mencintai Habib. Purwakarta itu yang membuka adalah Habib. Jawa itu adalah miliknya Habib. Ini sudah mengklaim karakternya sama karena genetikanya sama. Dan Indonesia ini adalah anak dari Hadramaut, subhanallah, sehingga para wali-wali semuanya di sini, belum lagi para wali Songo dan keturunannya, yang mana mereka merupakan keturunan Al-Imam Abdul Malik bin Alwi Amal Faqih bin Muhammad Sahib al-Murbat sampai akhir nasab sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jangan mau diinjak-injak. Kalian adalah pemilik Indonesia, bukan Ba'ali, bukan Habaib. Kalian pemiliknya. Dan ulama-ulama Indonesia jauh lebih hebat daripada Habaib, jauh lebih alim daripada ulama dan Ba'ali, jauh. Yang saya lihat itu jauh. Ulama Indonesia nasabnya, ulama Indonesia sanadnya. Karena itu Indonesia ini dikatakan Bintu Tarim. Indonesia ini anaknya Tarim. Subhanallah, silih berganti untuk menghidupkan Islam, untuk menabur berkah, untuk mengundang rahmat Allah di Nusantara Indonesia. Rasulullah ada Oknum Habib yang mengatakan Indonesia tanpa Habib tidak akan mengenal agama. Indonesia tanpa Habib itu tidak kenal Islam. Indonesia tanpa Habib itu tidak mengenal Allah, tidak mengenal agama Islam, masih menyembah pohon. Ini Habib si model begini adalah karab, membohongi kalian. Indonesia ini adalah buah dari gerakan dakwah ulama Tarim. Islam yang ada di Indonesia ini adalah sumbernya daripada ulama dan Ahlul Bait
yang dari kota Tarim Hadramut yang hijrah. Tidak hanya mereka ulama Tarim mengenalkan Islam kepada masyarakat Indonesia, mereka juga mendidik dengan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang indah. Kalau ada Habib yang mempecundangi rakyat Indonesia, kalau ada Ba'al yang berani-berani melawan, menginjak orang Indonesia, datang ke rumah, usir mereka. Ilmu nasab itu ada sendiri, ada rumusnya sendiri, sama dengan ilmu nahwu shorof ada rumusnya sendiri, ilmu usul hadis ada ilmu rumusnya sendiri. Orang belajar hadis tidak belajar ilmu nasab tidak akan bisa. Orang belajar fikih tapi tidak belajar nahwu shorof, mual bisa nahwu shorof, harus belajarnya lila. Nasab juga sarua. Nah ini saudara-saudara sekalian, para ulama-ulama NU termasuk Kiai Imaduddin Al-Bantani, seorang ulama pribumi, yaitu masih jalur dari Sunan Gunung Jati Segorang Syarif, itu mempelajari nasab daripada Ba'alwi. Itu bukan ngarang, tidak ngedabrus, bukan bohong, bukan ngelamun. Itu berdasarkan data empiris, di mana datanya bisa dipegang oleh kalian, kitabnya bisa dibaca, DNA-nya bisa dilihat, sehingga menimbulkan satu ilmu yang disebut hak, tidak bisa dibantah dengan akal, tidak bisa dibantah dengan teknologi. Faham? Saudara-saudara sekalian, ini data yang hak, saudara-saudara sekalian. Di mana saudara-saudara sekalian yang namanya datuknya Habaib atau datuknya Ba'alwi itu, saudara-saudara sekalian, datuknya Ba'alwi yang disebut Alwi bin Ubaidillah, yang diklaim sebagai putranya Sayyid Ahmad, itu tidak terbukti. Sayyid Ahmad tidak pernah punya anak yang namanya Ubaidillah. Ada catatan Ubaidillah sebagai anaknya Sayyid Ahmad itu hanya di buku-bukunya Habaib, hanya di kitab-kitab yang dikarang oleh Ba'alwi, tapi kitab yang dikarang oleh ulama-ulama yang lain, pakar sejarah, tidak pernah disebutkan. Munculnya kapan? Munculnya abad ke-9, yaitu adalah masa kodifikasi pencangkokan nasab Ba'alwi kepada nasabnya baginda Rasulullah SAW. Itu mulai abad ke-9, itu mulai dicangkokkan, muncul nama Alwi bin Ubaidillah. Pada waktu abad ke-sebelumnya, abad ke-3, abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, itu tidak ada satu kitab pun yang menyebutkan bahwasanya yang namanya Imam Ahmad, Sayyid Ahmad punya anak Ubaidillah. Ada di Cekesal orang namanya Bejo, ngaku anaknya Aba Fuad. Mesti ente tanya ke Buntet, laras ente tanya ke keluarganya Aba Fuad. Aba Fuad punya anak Bejo enggak? Lah saya bilang, oh Aba Fuad punya anak 11, enggak ada tuh yang namanya Bejo. Namanya ini yang satu ini namanya Aba Fuad punya anak 11, yang namanya ini. Jelas? Berarti selain itu bukan anaknya apa? Berarti yang dipercaya di Cikesal apa di Buntet? Di Iraknya itu sudah ada klarifikasi. Sayyid Ahmad itu tidak punya anak Ubaidillah. Sayyid Ahmad itu tidak pernah pindah ke Hadramaut Yaman. Ada seayang yang disebut Ahmad yang pindah ke Yaman, itu bukan Ahmad Sayyid Ahmad, itu yang pindah ke Basra, itu adalah Ahmad bin Zaid bin Ali, itu adalah Imam Syiah Zaidiyah, pindah ke Yaman. Kalau Sayyid Ahmad Al-Na'an-Nafat yang diklaim oleh Ba'alwi itu tidak pernah pindah ke Yaman. Wafatnya di daerah Najaf, Irak Selatan. Makanya Imam Al-Ubaidili, orang yang hidup sezaman dengan Sayyid Ahmad, orang yang dekat dengan keluarganya Sayyid Ahmad. Sayyid Ahmadnya sering bertandang di rumahnya Imam Al-Ubaidili. Imam Al-Ubaidili sering datang ke rumahnya Imam Sayyid Ahmad. Sudah dekat seperti keluarga. Beliau menulis buku, di mana pada waktu Sayyid Ahmad sudah meninggal, beliau menulis buku, menulis kitab tentang masalah sanad silsilahnya Sayyid Ahmad, mengatakan bahwa Sayyid Ahmad punya anak tilu. 1 Muhammad, nomor 2 Hasan nama Husain, nomor 3 Ali, tidak ada Ubaidillah. Setelah ditelusuri, ternyata itu istilah Alwi bin Ubaidillah itu di Hadramaut sangat banyak sekali. Bukan sekedar disebutkan di Ba'alwi saja, tetapi ada klan-klan yang lain mengklaim
Ba'alwi bin Ubaidillah bin Ubaidillah bin Ubaidillah. Ini ternyata nama Ubaidillah ini adalah merupakan nama cangkolkan bagi seluruh klan yang ada di Hadramaut yang pengen menjadi cucunya Rasulullah. Asalnya dari mana? Ba'alwi itu asalnya dari Irak. Apa orang Irak asli? Bukan. Asalnya dari mana? Tapi asalnya adalah menurut sejarah mereka semua asalnya ada dari Kaukasia, Eropa Timur. Maka wajahnya bisa dilihat agak ke Eropa-Eropaan, ke Eropa Timur. Di Kaukasia di Eropa Timur, klannya, genetikanya apa? Genetikanya adalah Yahudi Askenazi. Sekarang kalau saya mengatakan kalau Ba'alwi itu genetikanya Yahudi Askenazi, apa berarti saya benci ke Habib? Ente ayat kepentingan benci ke Habib teh. Leres ente? Untuk memberikan kecerdasannya hak kepada anjeun bahwa yang namanya Ba'alwi itu orang Arab saja bukan. Arab itu dari ibunya, dari bapaknya Eropa Timur. Klannya adalah genetikanya Yahudi supaya anjeun ngertos. Diterima sok, diterima tergantung anjeun. Zamannya Rasulullah oge ada yang nerima, ada yang henteu. Leres henteu. Tapi ini bekal ilmu bagi anjeun supaya kalau seumpama ada Ba'alwi berbuat jahat ke anjeun, mengatasnamakan cucunya Rasulullah, berbuat jahat, berbuat yang enggak benar, maka anjeun bisa bersikap tegas. Leres henteu. Karena parantos ngertos ilmu. Nah, leres henteu. Saudara-saudara sekalian, beberapa klan Ba'alwi, beberapa marga itu lebih daripada 200 orang sudah dites DNA. Dari marga bin Yahya, marga Segaf, marga Al-Atos, marga Al-Habsi, marga Al-Qaf, marga Al-Gadri, itu sudah dites DNA baik di luar negeri atau di dalam negeri. Ternyata genetikanya semuanya adalah Yahudi Askenazi. Wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah memberitahu manusia sesuatu yang manusianya belum tahu jadi tahu. Jangan kaget. Dulu orang Yahudi dan orang Nasrani juga kaget Allah menurunkan Al-Quran sehingga melarang-larang. Itu Muhammad, jangan sampai Muhammad menyebutkan Al-Quran, sebab kalau diturunkan Al-Quran, Nabi Muhammad menyebut Al-Quran, mereka kupingnya itu berasa disambar petir. Sama zaman ayeuna teh kadang-kadang ada orang Pak Kiai kalau bisa jangan bicara nasab, sebab kalau sumpama orang bicara nasab ibarat kayak kupingnya disambar petir, karena ayat Allah yang hak itu seperti itu Pak, kayak petir Pak, nyamper. Dilarang-larang ya suduna al-sabilillah, dilarang bagaimanapun tidak akan menang. Kunaon sebabnya? Al-haq itu tidak pernah kalah, pasti menang, karena al-haq itu berdasarkan data dan fakta yang tidak bisa dibantah dengan akal manusia. Leres ente? Saudara-saudara sekalian, ini fakta. Leres ente? Fakta sejarah seperti itu, saudara-saudara. Fakta sejarah seperti itu. Saya mau cerita saudara-saudara sekalian ya. Zaman dahulu tahun 47 ada satu kelompok Yahudi yang genetikanya sarua sareng Ba'alwi, yaitu adalah Yahudi yang sekarang itu masuk dalam organisasi besar dunia untuk dunia anu disebut Zionis. Itu genetika Zionis, itu genetika Yahudi, itu sarua sareng Ba'alwi, genetikanya sarua. Saudara-saudara sekalian, tahun 47 ketika orang Yahudi Askenazi yang ada di Jerman dan Eropa itu banyak diusir. Kunaon sababnya orang Eropa mengusir? Yaitu klan Yahudi, karena klan Yahudi Askenazi itu sifatnya licik. Sifatnya licik, datang satu daerah pengennya menguasai, pengennya mendominasi, yang lain harus kalah. Nomor selanjutnya mudah menfitnah, mudah berbohong, mudah memprovokasi masyarakat Eropa, mudah melakukan sesuatu kejahatan, membelokkan sejarah, mengklaim tanah. Makanya orang Eropa keberatan ada orang Yahudi Askenazi. Maka pasca Jerman kalah perang tahun 47, Yahudi Askenazi di Eropa semuanya diusir, suruh keluar dari Eropa.
karena mereka karakternya tidak bagus, tidak pernah menghargai orang Eropa, tidak pernah menghargai yang lain. Yang dibangga-banggakan hanya kelompoknya dia, yang paling hebat hanya kelompoknya dia, yang lain dianggapnya budak, yang lain dianggapnya binatang, bahkan ngajarinya nggak bener. Akhirnya orang Eropa menolak, akhirnya diadakan apa, akhirnya terjadi eksodus besar-besaran melalui kapal-kapal Eropa, kapal Jerman, membuang kelompok Yahudi Askenazi. Begitu dibuang itu kapal itu ratusan kapal membawa orang Yahudi mendarat di pelabuhan Haifa, Palestina. Ini supaya anjing paham ini, supaya anjing ngerti, bukan untuk memprovokasi, bukan untuk menjelek-jelekan, supaya anjing ngerti ilmu. Nah, leres ente. Pas datang ke Haifa itu langsung membentangkan spanduk orang Yahudi. Apa spanduknya? Tulisannya, orang Eropa dan Jerman sudah mengusir kami. Wahai orang Palestina, jangan patahkan harapan kami, jangan usir kami, terimalah kami. Orang Palestina waktu itu persis seperti orang Cikelsal, orang Cirambeng, orang Jawa, orang Pasundan, hatinya aralus bisa nyaah kepada orang lain, melas, kasihan, hatinya halus, dirangkul ke masyarakat Palestina. Tos tenau-nau, ayo turun-turun di dia baik di Palestina. Orang tempatkan tah di dina aya tanah, orang gak ada tanah tah di tempatan wae. Di tempat itu akhirnya ribuan orang Yahudi Askenazi datang ke Palestina. Saudara-saudara sekalian, begitu sudah datang ke Palestina, saudara-saudara sekalian, orang Eropa kaget, kenapa Palestina itu menerima mereka. Kata orang Eropa, jangan-jangan di masa yang akan datang akan terjadi sesuatu di Palestina. Awas, hati-hati orang Palestina. Orang Palestina sudah diperingatkan oleh orang-orang Eropa, dulu akan terjadi di negara di negara kami, sekarang ada di Palestina, hati-hati. Dan apa yang diperingatkan oleh orang Eropa tahun 47 sekarang sudah kejadian. Masya Allah, begitu sudah berkembang orang Yahudi diperbolehkan nempatin berdagang jadi orang Palestina. Zaman dahulu masih bagus-bagus, ada yang jadi penasehat-penasehat, di mana yang namanya orang Palestina sangat menghormati agamanya Nabi Ibrahim. Oh, yang orang Yahudi bagaimanapun juga mengaku dirinya agamanya Nabi Ibrahim. Masjidil Aqsa juga ada tempat Jidarus Syaqwa, yaitu tembok ratapan gak dihancurkan, itu adalah untuk ibadahnya orang Yahudi, sementara Masjidil Aqsa nya adalah untuk ibadahnya orang Islam. Toleransi keberagamaan terjalin sudah ratusan tahun. Maka ketika orang Yahudi Askenazi datang itu diterima dengan baik, tanpa berkembang, tanpa berkembang, tanpa berkembang. Orang Yahudi Askenazi akhirnya ternyata memiliki satu karakter yang tidak robah. Ternyata mereka membuat satu misi terselubung untuk menguasai Palestina. Mereka, saudara-saudara sekalian, berusaha untuk menguasai ekonomi Palestina, bahkan menguasai politiknya Palestina, masuk di jajaran pemerintah, jajaran ekonomi. Apalagi orang Palestina banyak terkesima dengan orang Yahudi yang mengaku dirinya keturunannya Nabi Ibrahim. Kalau di sini mengaku dirinya keturunannya Nabi Muhammad. Akhirnya disanjung-sanjung aja yang sampai jadi muridnya. Kemudian tahun 40 apa tahun 46 didatangkan seorang genetika Yahudi dari Yaman, namanya Syekh Fadil Abdullah. Agamanya Islam. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk melancarkan misi terselubungnya orang Yahudi menguasai Palestina sejak tahun 46. Ini Anda harus tahu sebagai umat Islam, supaya Anda jangan cuma fitnah saja. Oh, ini fitnah, ini menjelek-jelekan Habib, ini hasud, ini enggak halus sama Habib. Hasud sama Habib, hasud sama apanya? Saudara-saudara kalian, ini rakyat Indonesia harus tahu. Kemudian saudara-saudara kalian, Syekh Fadil datang. Kebetulan Syekh Fadil ini genetikanya Yahudi tapi agama Islam. Orang Yahudi pinter, orang Zionis pinter, mencari orang yang agamanya Islam, yang hafal Quran, pinter agama, ngajari orang Palestina tapi genetikanya Yahudi. Di frame oleh orang Palestina, ini cucunya Rasulullah Muhammad, ini cucunya utusannya Anjen, Rasulullah Anjen. Masyarakat Palestina buta matanya,
mengagungkan Syekh Fadil pura muhibbin, punya muhibbin ribuan orang. Mereka orang Palestina tahun 47, tahun 50 tidak mengerti bahwa di belakang itu mereka punya misi yang sangat jahat, dan terbukti sekarang. Akhirnya Syekh Fadil itu ngajar di setiap kampung-kampung, muridnya banyak, sudah banyak jadi kiai karena agama Islam orang pinter, tetapi karakter Yahudinya nggak hilang, padahal sama-sama Islam. Kalau bicara Syekh Fadil itu terkenal sebagai orator ulung di dalam membangkitkan semangat jihadnya orang Palestina. Itu Syekh Fadil kalau bicara nasionalisme Palestina harus dibela, orang Yahudi harus diusir. Mari kita berdoakan pada mujahidin Palestina. Kalau bicara seperti itu, tetapi bicara di depan orang Palestina seperti itu, di belakang ternyata dia memiliki misi jadi mata-matanya orang Zionis. Saudara, Syekh Fadil itu dianggap oleh orang Palestina sebagai waliullah. Syekh Fadil dianggap sebagai orang kasaf. Kalau seumpama di atas selang melihat ke langit, melihat aras, melihat loh mahfud, Syekh Fadil dianggap orang yang dekat dengan Allah. Tidak ada yang berani kepada Syekh Abdullah. Jadi mata-mata Yahudi dari mulai tahun 42 sampai tahun 84, lebih daripada 42 tahun nggak ketahuan. Muridnya banyak sampai jadi imam besar Masjidil Aqsa. Ketahuannya oleh siapa? Oleh intelijen Mesir. Begitu Syekh Fadil ketahuan dicurigai sebagai mata-mata, Syekh Fadil langsung menutup diri, kembali kepada dakwah-dakwah Islamiyah di Palestina, bahkan mendekati jajaran-jajaran orang Mesir dan militer kepolisian Mesir. Akhirnya yang jadi aneh, akhirnya tertutup semua, malah militer Mesir menjadikan Syekh Fadil Abdullah sebagai penasehat militer Mesir, penasehat militer Palestina, penasehat kepolisian Palestina. Ini saya cinta Syekh Fadil Abdullah. Begitu ternyata ketahuan langsung oleh intelijen Palestina dan Mesir, ternyata beliau sudah betul-betul membantu Zionis melumpuhkan Palestina dari dalam, membuka rahasia-rahasia Palestina, membuat program terselubung bersama genetika Yahudinya, yaitu adalah orang-orang Yahudi Askenazi yang ada di Palestina. Akhirnya Syekh Fadil Abdullah ditangkap, langsung dipancung oleh pemerintah Palestina, tetapi muridnya masih banyak. Kejadian ini persis seperti di Indonesia. Indonesia tahun sekarang hampir sama dengan Palestina tahun 47-an, di mana masyarakatnya terbuai oleh Syekh Fadil Abdullah. Saudara-saudara sekalian, jasanya Syekh Fadil Abdullah mengungkap rahasia daripada Palestina. Palestina akhirnya lumpuh, dihancurkan kekuatannya oleh orang-orang Yahudi, dihancurkan kekuatannya oleh orang-orang Yahudi yang pada akhirnya ketika ekonominya sudah diambil, politiknya sudah diambil, orang Yahudi Zionis bekerja sama dengan Amerika, bekerja sama dengan kepentingan Inggris, melumpuhkan orang Palestina. Sampai detik ini orang Palestina tidak kunjung menemui kemerdekaan, bahkan hidupnya semakin sengsara akibat semacam itu. Ini jangan sampai terjadi di Indonesia. Leres ente? Setuju ente? Setuju ente? Subhanallah, saudara sekalian, tiba-tiba orang Yahudi itu mengklaim daerah Palestina. Daerah ini sebetulnya daerahnya mbah kami. Tiba-tiba diciptakan makam-makam palsu, dan makam palsu itu di Indonesia sudah banyak dibuat oleh oknum Habib yang tidak bertanggung jawab. Bahaya ente? Bahaya ente? Makam-makam Habib tak ayah isi, nah sudah dibongkar. Saya termasuk yang bongkar. Masya Allah, subhanallah, ini diklaim sebagai ini makamnya wali kutub, ini cintanya sebegini ini. Ternyata dalam sejarah tidak ada. Makam itu begitu digali kosong, tak ayah isi. Nah, ngapusi, membohongi orang Indonesia. Ini karakter daripada orang Yahudi. Maka kita harus hati-hati, jangan sampai klan Ba'ali ini memiliki misi terselubung seperti hanya Zionis yang ada di Palestina tahun 47, ingin menyergap orang-orang Indonesia, menguasai Indonesia. Jangan sampai terjadi. Itu maksudnya PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia. Itu maksudnya Laskar Sabilillah, adalah
bentengnya kalian di dalam membentengi itu semua untuk menghadapi mereka semua. Faham? Makanya di sini kalau sumpama ada situs-situs, ada makam-makam tua, hati-hati jangan sampai ada Habib datang disebut ini Habib ini bin ini, ngarang nanti anjen dosa, haram itu nggak boleh. Benar sente, dijaga ku anjen sedaya. Nah sesepuna anjen dijaga, jangan sampai ada klan Ba'ali yang tidak benar. Siapapun, nggak mesti klan Ba'ali, siapapun yang menghabibkan nggak boleh. Ini bukan Habib, ini ulama, ini kiai Cikesal, ini kiai Cirambeng, ini bangsanya Pasundan. Benar sente. Itu zaman dulu gitu, ada kuburannya orang-orang Palestina diklaim kuburannya orang Yahudi. Ini adalah kuburannya makamnya mbah kami. Akhirnya diklaim daerah ini adalah milik kami. Ini sudah iklan Ba'ali sudah mulai ngeklaim. Jawa Timur adalah daerah yang diciptakan untuk mencintai Habib. Madura itu daerah yang diciptakan oleh Allah untuk mencintai Habib. Purwakarta itu yang membuka adalah Habib. Jawa itu adalah miliknya Habib. Ini sudah mengklaim karakternya sama karena genetikanya sama. Jangan aneh, saudara-saudara sekalian, kesombongannya sama, arogansinya sama, menghalalkan segala caranya sama, menjelek-jelekkan orangnya sama. Kemudian saudara-saudara sekalian, termasuk saudara-saudara sekalian adalah mencaci maki orang lain sama, merendahkan klan bangsa lainnya juga sama. Masya Allah. Makanya saya minta kepada masyarakat Cirambeng, kembalilah kepada kiai-kiai Cirambeng, pada sesepuh-sesepuh kalian Pasundan, para ajengan, para pangersa, ajengan parangsa insya Allah langkung mulia eta langkung gaduh otoritas di payuran Allah di batang Ba'alwi. Bener sente, langkung alim, langkung pinter. Malah kadang-kadang klan Ba'alwi, kadang-kadang Habib nih ngaji nggak bisa, baca kitab nggak ngerti, baca Quran salah, tajwid nggak dipakai. Coba Ustadz Kiai Anjen ada di Cirambeng, itu baca Qurannya bagus, tajwidnya bener, mondoknya di dia sanadnya langsung nepi ke gurunya nepi ke Kanjeng Nabi. Itu kalintang hebat, kadang-kadang nggak dipakai ke anjen sadaya salah, anjen dibutakan baik ke Ba'alwi persis si garong Palestina. Akhirnya saudara-saudara diklaim Palestina milik kami. Palestina punya orang Yahudi, bukan orang Palestina. Akhirnya mereka kerjasama dengan Inggris dan Amerika mengusir orang Palestina. Akhirnya orang Eropa baru sadar, toh apa, kami sudah mengingatkan Palestina sejak zaman dulu, sekarang sudah terjadi. Sekarang saya mengingatkan anjen sedayanya, jangan sampai anak cucu kita di masa yang akan datang nasibnya sama dengan Palestina. Kan ini gelagatnya hampir sama dan ditemukan jejak-jejak sejarahnya sama, genetikanya sama, modusnya sama semua. Makanya kita sebagai umat Islam harus apa? Harus hati-hati. Leres ente, harus hati-hati, harus mempelajari semuanya, karena ini adalah penelusuran tentang masalah nasab Ba'alwi itu bukan kaleng-kaleng, bukan sembarangan, ini bil ilmi, dengan ilmu. Makanya saya minta kepada anjen semua, mumpung anjen ini kadang-kadang kan ada yang di kota, ada yang di Jakarta, ada yang di Surabaya, ada yang di Bandung, saya minta kepada anjen, sadarkan masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia kembali kepada pangkuan Ibu Pertiwi. Jangan mau dibohongi oleh siapapun, termasuk orang-orang yang mengaku dirinya cucunya Rasulullah. Justru yang terbukti cucunya Rasulullah itu siapa? Adalah para ulama, para kiai Indonesia, ajengan pangersa Pasundan, taeta cucuna Kanjeng Nabi. Orang Belanda tapi pinter, cucuna Kanjeng Nabinya kan tos kawin dengan orang Cirambeng, jadi hidungnya kan nggak blesek-blesek. Makanya orang Belanda mendatangkan mendatangkan orang yang tampangnya Arab tapi genetikanya sama dengan mereka, Yahudi. Tampangnya tampang Arab karena dari ibunya, tetapi ternyata keluarganya sama. Yang nama Belanda itu Profesor Dr. Slobodan van der Berg, itu genetikanya Yahudi asli, sarua dengan Ba'alwi. Ternyata. Jadi artinya ketika Belanda mendatangkan Ba'alwi dari Yaman, itu bukan kebetulan, itu memang program Profesor Dr. Slobodan, karena Ba'alwi itu satu keluarga dengan dia. Makanya jangan aneh ketika perjuangan Indonesia tidak ada satupun Ba'alwi yang mendukung Indonesia. Pada waktu diserang Jepang nggak ada yang ikut. Pada waktu ada BPU PKI, Badan Persiapan untuk Kemerdekaan Indonesia, nggak ada yang ikut.
Sumpah Pemuda gak ada ikut. Orang NU buat NU Nahdlatul Ulama 1926, malah dia punya organisasi sendiri, Robitotul Alamiyah, tidak pernah ikut. Bahkan disinyalir ikut serta di dalam memerangi orang Indonesia bersama Belanda, termasuk dalam perang Diponegoro dan perang pembantaian, termasuk saudara Utsman bin Yahya yang disebut mufti besarnya Belanda itu mengatakan seluruh tarekat orang Indonesia sesat, kiai-kiai Indonesia sesat, ulama sufi Indonesia sesat. Dianggapnya sesat semua. Sebab apa? Sebab perjuangan kemerdekaan Indonesia banyak dipimpin oleh orang-orang tarekat. Jadi cara melumpuhkan perjuangan Indonesia dengan mengkafirkan ulama-ulama tarekat. Ini misinya Utsman bin Yahya di dalam rangka membela Belanda, karena Belanda satu keluarga dengan dia. Jahat ente? Jahat ente? Lah, maka di sini saudara-saudara, jangan dipahami Ba'alwi secara apa adanya, tetapi ini sudah terbaca memiliki satu misi-misi yang sangat kurang baik. Makanya anjan diinjak-injak orang pribumi, katanya kakinya Habib lebih mulia daripada Kiai-nya anjan. Subhanallah. Ayah Habib punya rias kutu, untung gak di depan saya. Kalau depan saya tak gaplok sama saya, Pak. Emang entenya bisa apa? Baca Quran gak bisa. Kiai Cirambeng baca Qurannya pinter, ulama Cirambeng ilmunya jelas, ente gak jelas. Tajwid nahwu shorof nggak bisa. Ente katanya kakinya lebih hebat daripada Kiai Cirambeng. Hadapi orang dulu. Ini jelas nggak benar. Artinya apa? Berarti artinya semulianya orang Cirambeng akhirnya di bawah kakinya Habib. Ini jelas Yahudi ingin menunjukkan kalian. Cinta ke leluhur te, cinta ke tanah air te, cinta kebangsaan te. Kalian mau tidak Indonesia seperti Palestina? Kalian berpikir berpikir tidak nanti anak cucu kalian di masa yang akan datang jangan sampai seperti Palestina? Mau seperti Palestina? Maka kalian berjuang, merapatkan barisan, pertahankan. Ini peperangan ternyata masih berlangsung. Cuma bukan peperangan senjata, tapi peperangan mempertahankan ideologi dan mempertahankan mempertahankan harga diri sebagai bangsa. Jangan mau diinjak-injak. Kalian adalah pemilik Indonesia, bukan Ba'alwi, bukan Habaib. Kalian pemiliknya. Dan ulama-ulama Indonesia jauh lebih hebat daripada Habaib, jauh lebih alim daripada ulama dan Ba'alwi. Jauh, yang saya lihat itu jauh. Ulama Indonesia nasabnya, ulama Indonesia sanadnya, saudara-saudara. Dan ya kalau begitu ada yang bilang, Gus, kalau cuma dari Wali Songo, kalau nyuruh Habaib tes DNA, dari Wali Songo harus tes DNA. Jangan sembarangan. Wali Songo keturunannya sudah tes DNA, udah. Kedengarannya kupingnya, bolong ke kupingnya, bolong ke celina, sudah tes DNA dari jam. Itu keturunan daripada Yahudi Askenazi. Kalau Syarif dengan Said datangnya dari Hijaz, Mekah dengan Madinah, karena Rasulullah adanya di sana. Ini keturunannya namanya dari Sayyidina Husain Syarif, dari Sayyidina Hasan Sayyid. Kadang-kadang yang dari Sayyidina Husain juga disebutnya Sayyid. Kalau mbak saya disebutnya Syarif semua, nggak ada yang Habib. Kadang-kadang ada juga Gus Abbas Habib. Dari mana Habib? Uang mbak saya semuanya Syarif kok. Mbak saya Syarif Nuruddin, kan tulisnya Syarif Nuruddin, Syarif Ali, Syarif Abdurrahman, Syarif Tajul Asikin, Syarif Tajul Arifin, Sunan Pasarean, akhir bin siapa? Bin Syarif Hidayatullah, semuanya Syarif. Nggak ada Habib Hidayatullah. Sekarang orang Cirambing kalau mau ziarah ke Cirebon, ziarah ke Syarif Hidayatullah apa Habib Hidayatullah? Syarif Hidayatullah, nggak ada yang Habib. Terus karena Sayyid dan Syarif itu julukan daripada cucunya Rasulullah yang ada di Hijaz, semuanya itu Syarif. Kalau Habib itu adalah keturunannya Alwi bin Ubaidillah, keturunan daripada genetika Yahudi Askenazi yang mengklaim dirinya sebagai cucunya Rasulullah dengan nasab yang batil, itu namanya Habib. Awas kiai-kiai anjen jangan disebut Habib, panggilnya Syarif. Terus siapa itu Ijra'un Nutfatin Nubuwah? Eta Sayyid Syarif dongkap ke Indonesia untuk mengindonesiakan Islam. Kawinlah dengan orang Brebes, kawin dengan orang Injor Cirambeng, kawin dengan orang Pasundan, kawin dengan orang Melayu. Jadilah para kiai-kiai Melayu, kiai-kiai ulama Melayu, sesuai dengan kesimpulannya juga Profesor Dr. Sunuh Hogrono mengakui seorang Belanda genetikanya Yahudi Askenazi sama dengan Ba'alwi, mengakui bahwasanya para kiai Indonesia ajengan pangersa, para aceng-aceng Pasundan, eta adalah keturunan Sayyid dengan Syarif, keturunannya Nabi Muhammad. Eta sudah dibuktikan seperti itu. Jadi yang keturunannya Kanjeng Nabi itu ajengannya ente, ajengan pangersa
jangan dilihat hidungnya pesek. Dia kata susah juga kadang-kadang ngajarin orang Cilambeng, hidung terus yang dilihat. Mentang-mentang kadang-kadang Said dengan Syarif nggak punya jenggot, udah nggak dihamil aja, kadang nggak dianggap aja. Masa cucunya Rasulullah hidungnya pesek, ndasmu? Emang ibunya itu hidungnya pesek, leres ente? Coba disebut sok kiai yang ada di Ciramben di Kesal siapa? Seumpama kang kumaha iya umpama Kiai Subhan bin Saha bin iya bin Wali Songo bin iya bin Maulana Maghribi bin ini akhirnya dari Hijaz Sayyid Syarif Kiai na anjenu ayah di Ciramben Kiai iya bin Syarif. Cuma yang namanya Sayyid dengan Syarif tidak pernah menjual nama Ahlul Bait. Kalau di dunia di dalam sejarah yang sering menjual nama Ahlul Bait, organisasi Ahlul Bait, madrasah Ahlul Bait itu bukan dzurriyyatur Rasul, tapi itu adalah orang Syiah yang kadang-kadang genetikanya Yahudi. Jadi hati-hati kalau ada kata Ahlul Bait, kadang-kadang dipakai oleh orang Syiah, termasuk Bang Ali memakai Ahlul Bait, dikit-dikit Ahlul Bait, biar orangnya takut. Semakin di Ahlul Bait semakin diungkap oleh Allah, karena Ahlul Bait itu cucunya Rasulullah dan Rasulullah adalah orang suci, nggak mungkin dibiarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saudara-saudara, kalau semua karakternya di antara oknum Ba'ali kadang-kadang akhlaknya nggak benar, mereka nggak punya malu kadang-kadang, kemudian suka ngerjain berbuat yang nggak bagus, itu karena memang genetikanya begitu. Jangankan sama kita, sama Allah jangan lawan. Jangankan menjelek-jelekan kiai, menjelek-jelekan Nabi Rasul sudah biasa. Di kalangan mereka menjelek-jelekan sudah biasa itu. Menfitnah itu sudah bukan barang yang dosa. Karena apa? Pokoknya meremehkan orang, manggil kiai nama si Iman, si Said Agil, si Ma'ruf Amin, masya Allah. Kiai-kiai kita dipanggilnya si aja. Tapi kalau menyebut kelannya mereka Al Habib, Wali Kutub adalah Habib ini bin ini, baca Quran aja nggak bisa. Asmu. Di model kayak gini dibohongin terus, dicambeng nih kadang-kadang. Sekarang melek ente sosana melek ente tos meleknya upami aya naon-naon naros heula ke buntet. Leres ente. Nah, kalau seumpama ada untuk memperkuat jaringan perjuangan mempertahankan leluhur bangsa Indonesia supaya jangan dibelokkan oleh orang-orang Ba'alwi atau orang yang lainnya, maka bentuklah di sini PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia. Insya Allah di Brebes 400 ayat, tinggal cabangnya di dia. Insya Allah sekarang di Batam sudah ada, kita di kekuatan di Lampung sudah ada. Di Lampung sudah banyak ribuan, lebih daripada 8.000 sampai 10.000. Nanti akan ada apel Insya Allah 3.000 orang laskar. Kemudian kekuatan yang ada di Jawa Timur sudah ada, mungkin ada 10.000. Nanti di Pemalang sudah mungkin di Pemalang itu ada 1.000 sampai 2.000 nanti. Itu di Sragen juga insya Allah akan menghadirkan 20.000 insya Allah. Laskar Sabilillah Perjuangan Wali Songo Indonesia mengembalikan sejarah di pangkuan Ibu Pertiwi, mengembalikan sejarah, meluruskan sejarah untuk dikembalikan kepada kalian sebagai rakyat Indonesia, bahwa ini adalah sejarah kalian, bukan sejarah mereka. Ini adalah milik kalian, bukan milik mereka. Yang hebat adalah kalian, bukan mereka. Mereka adalah imigran yang sebetulnya tidak punya apa-apa, dan mereka genetikanya Yahudi Askenazi. Di Yamannya terjadi kemiskinan, sampai detik ini peperangan nggak terjadi. Peperangan sering terjadi di Yaman, sekarang sering terjadi, sampai terjadi kelaparan yang luar biasa. Negara yang ada di masyarakat yang ada di Yaman luar biasa, akhirnya banyak pindah ke Indonesia. Jadi mereka itu tidak memiliki peradaban. Kalau kita dari mulai abad ke-9 itu punya peradaban. Majapahit Islam, Mataram Islam, Demak Islam, Banten Islam, Ternate Islam, Bone Islam, Sultan Maluku Islam, Samudra Pasai Islam. Indonesia keren tuh, hebat tuh. Jadi kalau seumpama ada Oknum Habib yang mengatakan Indonesia tanpa Habib tidak akan mengenal agama, Indonesia tanpa Habib itu tidak kenal Islam, Indonesia tanpa Habib itu tidak mengenal Allah, tidak mengenal agama Islam, masih menyembah pohon, ini Habib si model begini adalah kalam, membohongi kalian semua. Enggak benar itu. Saya harus katakan tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta sejarah. Mari kita data sejarah, kita berani adu sejarah. Mana data ente? Ini data saya. Ternyata ente datangnya abad ke-19, sementara Indonesia sudah mengibarkan kerajaan Islam yang menguasai hampir sampai ke Filipina, hampir sampai ke Thailand, hampir sampai ke Malaysia, Nusantara. Itu lebih daripada berapa negara sekarang dikuasai. Itu zaman dahulu, mulai abad ke-9 Hijriah, 400 ayat Indonesia. Mana datanya ente di Yaman? Perang terus, miskin terus, buat sengsara terus. Makanya ente kerjaannya jangan cuma ngamuk mulu.
Malu akunya saudara sekalian. Leres itu. Maka dari itu jangan sampai Indonesia dijadikan seperti Yaman, jangan sampai Indonesia dijadikan seperti Palestina. Na'udzubillah min. Siap deh? Siap deh? Siap deh? Sadarkan tetangga-tetangganya anjen, sebab yang paling berbahaya bukan ba'alwinya, muhibbinnya. Dulu Belanda itu menyerang Indonesia bukan Belandanya, tetapi pakai muhibbin Belanda yang disebut KNIL, kenal pasukan Indonesia yang ikut Belanda. Jadi bapak na anjen berjuang memerdekakan Indonesia, yang dilawan saha ya tetangga dewek. Leres itu namanya divide et impera. Masya Allah. Leres itu. Jadi mereka tidak akan maju, yang dimajukan adalah kalian. Makanya tugasnya kalian adalah menyadarkan mereka untuk kembali ke ibu pertiwi, kembali kepada ulama-ulama Nahdlatul Ulama Ahlus Sunnah wal. Laras ente kembali kepada kiai-kiai itu, kiai-kiai di Cirambeng tuh banyak mondok di mana-mana, tuh banyak ilmunya tuh banyak. Ayo kita bersakat. Kadang-kadang anjing masya Allah dibohongin Habib sampai ratusan juta, padahal di lemburnya di Cirambeng suruh patungan madrasah aja susah pisan. Dibuat patungan 100.000 aja ngomel, terus cuma 100.000. Beli suruh beli semen 5 sak aja nggak bisa patungan madrasahnya terus bodol aja dibiarkan baik. Tapi anjen dibohongi ku Habib ratusan juta, 500 juta, 300 juta atas dasar cucunya Rasul. Nah ini sudah terbukti bahwa anjen sudah terbius dan anjen sebagai tertipu dan sudah nyata di depan mata dan dirasakan sama anjen sendiri.